Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan baik. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, untuk ketua kelasnya silahkan memimpin doa. Baik, selanjutnya kita akan cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, semoga Zila dan Imro segera sehat kembali dan bisa bergabung belajar bersama kita di sini. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu, anak-anak masih ingat tidak minggu lalu kita belajar mengenai apa? Terkait konsep kesetimbangan kimia, Bu, di mana reaksi kesetimbangan adalah reaksi reversibel antara produk dan reaktan, Bu. Oke, bagus, benar sekali, Okta. Jadi sebelum masuk ke materinya, kita duduk dulu berdasarkan kelompok yang sudah dibagi dari minggu kemarin. Itu ada kelompok visual dan juga kelompok audiovisual. Silakan atur tempat duduknya. Oke, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai prinsip kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari, di mana diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak dapat menjelaskan prinsip kesetimbangan kimia yang ada dalam kehidupan sehari-hari menurut asas Le Chatelier. Sebelum itu, Ibu mau tanya dulu, rasakan tidak kalau suhu di bumi ini semakin tahun itu semakin meningkat? Oke, jadi ada yang tahu kenapa suhu di bumi itu meningkat? Iya, silakan Siska. Oke, bagus sekali pertanyaan Siska. Ada lagi anak-anak? Itu volume air di lautan akan meningkat, Bu. Oke, jadi benar sekali kedua fenomena yang sudah disebutkan oleh teman-temannya tadi, yaitu yang pertama es di kutub mencair. Jadi apabila es di kutub mencair, itu otomatis volume air di lautan akan meningkat karena adanya pertambahan volume dari es yang sudah mencair. Oke, jadi kedua fenomena merupakan contoh dari keseimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temui, di mana pada keseimbangan kimia ini ada yang namanya asas Le Chatelier. Jadi asas Le Chatelier ini merupakan asas yang digunakan untuk memprediksi pengaruh pergeseran dari keseimbangan kimia, di mana bunyi dari asas Le Chatelier ini merupakan apabila suatu kesetimbangan itu dikenai oleh aksi, maka dia akan terjadi reaksi sehingga menyebabkan pergeserannya, pengaruh pergeseran dari aksinya itu semakin kecil. Apa saja aksi-aksi yang bisa diberikan dari kesetimbangan kimia? Itu ada beberapa aksi atau bisa juga kita faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia. Ada perubahan konsentrasi, tekanan dan volume, serta pengaruh perubahan suhu. Jadi hubungannya dengan konsentrasi, apabila konsentrasinya itu meningkat, maka kesetimbangannya akan bergeser kepada produk. Sedangkan untuk tekanan dan volume, apabila tekanannya diperbesar dan volumenya diperkecil, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih kecil. Nah, jumlah mol ini bisa anak-anak lihat dari koefisien masing-masing kesetimbangannya. Selanjutnya mengenai suhu. Ketika suhunya meningkat, maka akan bergeser ke arah endoterm. Sebaliknya apabila suhunya menurun, maka akan bergeser ke arah eksoterm. Oke, jadi mengenai pembelajaran tadi, apakah ada pertanyaan anak-anak? Oke, karena belum ada pertanyaan, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Jadi anak-anak silakan isi LKPD-nya ini berdasarkan kelompok belajarnya masing-masing, yaitu ada yang visual dan audiovisual. Untuk Ricci, silakan berdiskusi kepada teman-teman yang lain, jangan sibuk sendiri dengan HP-nya ya.
Untuk anak-anak audiovisual, ini mau bikin apa nanti hasil dari produknya? Oh, oke, jadi untuk bikin videonya nanti untuk diperhatikan volumenya agar jangan terlalu kecil. Jadi silahkan dicoba untuk bikin videonya. Nah, untuk kelompok visual ini mau bikin apa? PPT ya? Nah, jadi untuk PPT ini diperhatikan ya ukuran hurufnya sama warnanya itu agar dikontraskan dengan latar supaya dia mudah terbaca. Apakah sudah selesai diskusinya anak-anak? Baik, selanjutnya kita akan presentasi dari hasil LKPD yang telah anak-anak buat. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Oke, silahkan perwakilannya. Oh, ini videonya sudah dikirim di WhatsApp ini ya? Oke, Ibu bantu buka. Kami dari kelompok visual akan Silakan diatur sendiri untuk videonya. Baiklah, ini adalah hasil dari diskusi kami tadi, yaitu video. Ini kan saya setel dulu. menyampaikan hasil kerja kami. Masalah yang diberikan. Pada tahun 2013, Budi tinggal di desa daerah yang memiliki lingkungan yang sejuk dan sangat dingin pada malam hari. Desa Budi memiliki kekayaan alam seperti air terjun dan terasa sia-sia apabila dibiarkan saja, maka pimpinan desa menjadikannya sebagai objek wisata. Seiring waktu, objek wisata tersebut ramai dikunjungi pelancong antar kota. Semakin hari jumlah kendaraannya terus bertambah. Setiap pagi selalu ada petugas kebersihan yang membakar sampah plastik dan dedaunan untuk membersihkan kawasan wisata. Tetapi pada tahun 2023, udara sejuk yang dimiliki desa Budi hampir tidak pernah terasa lagi. Identifikasi permasalahan, polusi dari banyaknya kendaraan bermotor yang datang ke tempat wisata dan petugas kebersihan yang selalu membakar sampah plastik dan dedaunan. Kaitannya dengan kesetimbangan kimia, yaitu semakin tinggi konsentrasi CO2 di udara, maka akan semakin meningkat pula suhu di udara. Solusi, untuk petugas kebersihan tidak lagi membakar sampah dan untuk pengunjung tempat wisata mengurangi penggunaan kendaraan bermotor serta dilakukan reboisasi untuk mengurangi polusi yang terjadi. Oke, baiklah, itu tadi video di kelompok audiovisual yang kami buat untuk menjawab LKPD yang sudah Ibu berikan. Oke, untuk kelompok visual ada tanggapan? Silakan Okta. Oke, menurut pendapat saya mewakili yang buat sudah bagus, ditambahkan animasi sedikit Bu biar lebih menarik. Mungkin itu saja Bu. Oke, jadi bagus ya, benar dari tanggapan dari Okta tadi bahwa apabila ada animasi atau pergerakan dari videonya maka itu akan menjadi lebih menarik dan menambah nilai videonya. Tapi untuk hasil dari kelompok audiovisual sudah sangat baik menurut Ibu dan juga untuk jawaban LKPD-nya juga sudah benar. Oke anak-anak, karena keterbatasan waktu mungkin hanya satu kelompok yang akan presentasi. Untuk kelompok visual silakan mengirimkan hasil LKPD-nya di e-learning ya. Baik, setelah kita berdiskusi dan juga kita belajar tadi, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Oke. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, contoh reaksi kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari menurut Aziz Lechatelier yaitu global warming, di mana semakin tinggi konsentrasi gas karbon dioksida di udara, maka semakin meningkat juga suhu di udara, Bu. Oke, baik. Apakah ada yang ingin menyampaikan tanggapannya dari pembelajaran kita hari ini? Silakan Dewi. Jadi pembelajaran ini sangat membantu saya untuk memahami prinsip kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari dan melihat hasil pengerjaan LKPD yang sangat menarik berupa visual dan audiovisual. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Beri aplaus dulu untuk kita pada hari ini. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran, Ibu mau mengingatkan untuk anak-anak silakan belajar lagi mengenai bab kesetimbangan kimia karena minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Ibu cukupkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.